Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sekedar menyapa pada teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan dimanapun Anda berada, terutama khususnya kalangan santri kaum Nahdien. Baru-baru ini ada fenomena yang cukup menguras pikiran, menguras emosi, dan juga menguras hati nurani. Menjelang Hari Santri Nasional tahun ini, 2025 ini, kita kaum santri diberikan ujian yang cukup bisa dikatakan berat ya. Yang pertama, kita sangat berbelasungkawa dan menaruh hati sangat kehilangan atas peristiwa yang menimpa sahabat-sahabat kita di Pondok Pesantren Al-Khazini. Saya selaku juga santri ikut kehilangan atas meninggalnya para korban, atas robohnya musola yang ada di sana, masjid atau musola ya. Kemudian selain itu juga ada ujian lagi secara sosial, yaitu dengan adanya framing yang dilakukan oleh televisi nasional, media mainstream, yaitu Trans 7, di mana dalam liputannya itu secara langsung bisa dikatakan mendiskreditkan, secara tidak langsung di Trans 7 melakukan ujaran kebencian, memframing bahwa tradisi, bahwa budaya yang ada di pondok pesantren itu ada perbudakan, bahkan menuduh para kiai itu mencari kekayaan dengan menerima amplop. Saya kira itu tidak benar. Maka kami selaku santri itu sekarang ini menghadapi dua ujian besar ini selaku santri sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah kami berduka adanya pesantren yang mengalami musibah, masih ditambah lagi dengan musibah yang kedua, yaitu dengan menuduh kami kaum santri pondok pesantren, bahkan pengelola pondok pesantren seperti para kiai dituduh yang tidak-tidak ya. Cuman saya perlu menjelaskan, saya ini pengacara, alumni dari pondok pesantren, tidak pernah merasa bahwa kami itu dijadikan budak. Itu yang perlu kami tekankan, karena tradisi di pesantren itu diajarkan akhlakul karimah. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena saya ini juga alumni dari pondok pesantren dan juga alumni sekolah umum, jadi tahu tradisi di mana sekolah umum yang tradisinya bagaimana, tradisinya pondok pesantren bagaimana, saya tahu juga. Jadi pendidikan yang saya alami, pendidikan umum juga ada, pendidikan pondok pesantren juga ada. Jadi berimbang. Maka saran saya Trans 7 nanti ke depannya kalau membuat liputan itu yang pertama harus ada observasi lah. Ada observasi, ada pengamatan, juga ada sumber informasi yang berimbang. Jadi jangan hanya melihat sebuah fenomena dari sudut pandang luarnya. Maka membaca sesuatu harus insider, jangan outsider. Jadi membaca dari dalam, harus masuk ke dalam. Apa penjelasan dari praktek seperti itu harus ditanyakan. Seperti itu. Jadi kalau mencium tangan kiai, mohon maaf, kita ngasih bisyarah kepada kiai, bahasa kasarnya amplop, itu bukan suap ya, tradisi pesantren. Itu bentuk hadiah, bentuk cinta kepada guru yang telah memberikan sumbangsih ilmu kepada kita. Karena pengalaman saya selaku santri, guru itu mempraktekkan akhlakul karimah. Jadi terkait konteks apa yang dilakukan oleh manajemen, kalau saya mengatakan manajemen dari Trans 7 ya. Kenapa? Karena sebuah media nasional, sebuah TV nasional itu ketika menerbitkan, menayangkan sebuah tayangan, itu pasti
melalui proses yang cukup panjang. Yang pertama mulai dari ini, yang dicatut itu adalah video dari Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, yang dicatut videonya. Entah itu dapat dari mana, saya kurang paham. Mungkin mengkutip dari postingan media sosial siapa, saya kurang paham. Itu bukan hasil liputannya. Saya tekankan itu bukan hasil liputan, tapi itu video amatir yang mungkin dari santri mendokumentasikan kegiatan atau dari manapun. Itu bukan hasil liputan, bukan produk jurnalistik kalau menurut saya. Jadi produk jurnalistik, saya juga ngerti tentang jurnalistik. Seorang jurnalis itu harus meliput secara langsung, harus mewawancari secara langsung, harus menemui narasumber secara langsung, dan harus ada perbandingan antara informasi A dan informasi B, dikomparasikan. Itu saya kira itu bukan hasil jurnalistik menurut saya, tapi memframing, membuat narasi yang kurang baik, ya, sehingga kutipan-kutipan itu dibuatlah narasi teksnya dibuatan sendiri. Maka saya mengatakan itu manajemen Trans 7 bukan dari faktor ketidaksengajaan, tapi dari faktor sangat sengaja sama sekali itu. Mendiskreditkan para kiai dunia pesantren sangat dengan sengaja, karena tahapannya dalam suatu media. Karena saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan media, tapi di bidang majalah. Itu menerbitkan tulisan saja itu butuh rapat redaksi. Jadi yang pertama mulai dari teks narasinya itu ada yang merencanakan, yang mengedit videonya juga ada yang merencanakan. Sebelum tayang pasti itu ada rapat. Artinya itu ada kesengajaan, bukan keteledoran. Kalau orang memposting video atau postingan apapun, tapi itu akun pribadi atau mungkin salah ucap, itu mungkin kita memaklumi, karena itu mungkin ada kesalahan mungkin kesalahan pribadi saja, tidak terencana, atau mungkin karena faktor emosi. Tapi kalau sebuah perusahaan besar, apalagi kelas nasional, media mainstream seperti Trans 7, jangan bilang ini tidak ada kesengajaan. Maka kami kaum santri sangat mendukung penegakan hukum, baik itu dikenakan pasal hate speech-nya maupun juga di tindak pidana penyiarannya. Ya, monggo nanti kami juga meminta kepada KPI, Komisi Kepenyiaran Indonesia, dan juga Komisi 1 DPR RI untuk mengawal fenomena ini, mengawal perbuatan ini, supaya siapa yang terlibat di situ diusut tuntas. Memang kami tahu sebuah korporat tidak bisa dipidana, tapi oknum siapa yang berbuat menggunakan media itu menyebar luaskan, saya kira UU ITE ini masuk dalam konteks perkara ini. Selain itu juga kami meminta kepada KPI dan juga Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah saja secara umum untuk mengawal perkara ini agar memberikan sanksi administratif kepada Trans 7, karena media yang digunakan adalah media yang punya izin. Maka dari itu, yang pertama tuntutan dari beberapa santri itu minimal dibekukan, maksimal ya habis dicabut izinnya kalau memang itu kesalahannya fatal. Tapi kami selaku santri diajarkan oleh kiai, oleh guru kami untuk selalu memaafkan, karena ini adalah ujian, ini adalah jihad, melatih kesabaran kita untuk melawan orang-orang yang zalim. Walaupun kami diserang bagaimanapun, dibuat framing yang negatif, kami tetap lawan dengan akhlakul karimah. Kami melakukan aksi seperti kemarin di Bondowoso, seperti kemarin juga ada di studio, di depan studionya Trans 7, bahkan di beberapa kabupaten maupun daerah. Itu gerakan-gerakan yang kami lakukan adalah doa bersama, sholawat bersama, mendoakan supaya bagaimana orang ini bisa berbuat lebih baik. Jadi kami tidak akan arogan, karena itu tidak diajarkan. Jadi kampanye yang kami lakukan adalah kampanye moderasi, kampanye perdamaian. Jangan khawatir para penegak hukum, aksi yang dilakukan oleh teman-teman, oleh rekan-rekan kaum santri, semuanya tapi kami pastikan pasti aksinya aksi damai, karena semua aksi yang kami lakukan atas restu para guru kami. Kami taat patuh pada guru kami dengan
jargon yang sering kami lantunkan, yaitu hubbul waton minal iman. Jangan ragukan cinta kami kepada negeri ini. Kami kaum santri dan para kiai memberikan sumbangsi besar atas kemerdekaan negara ini. Maka kami tidak rela ketika ada orang oknum yang hendak melakukan pemecah belah bangsa, memprovokasi untuk mengadu domba agar bangsa ini terpecah. Oleh karena itu, kami berharap dan kami taat kepada pemerintah, karena ajaran yang diajarkan oleh para guru kami yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kami selain taat kepada Allah, kami taat kepada Rasulullah, juga kami taat kepada pemerintah. Maka kita pasrahkan kepada proses hukum, kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah bergerak seperti dari PB FMII bergerak melakukan laporan, dan beberapa daerah laporan kepada pengaduan kepada KPI. Mari kita pasrahkan, tidak perlu kita terprovokasi. Anggap saja itu ujian hati, ujian batin kepada kita kaum santri, ujian ujian untuk seberapa sabar kita dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar, fitnah-fitnah yang tidak benar. Kita terus kampanyekan perdamaian, moderasi, dan kerukunan di antar sesama. Kita jangan terpancing dengan niat kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara ini, ingin memecah belah bangsa, mengadu domba antar anak bangsa dengan framing-framing yang sangat tidak benar. Walaupun di beberapa komentar para kiai ada yang mengatakan bahwa ini adalah modus dari kaum ekstremis. Nah, okelah, biarkan saja. Kalau itu memang ada modus, ya kita lawan. Ekstremis kita lawan dengan moderasi. Jadi ekstremis, radikalis kita lawan dengan cinta kasih, dengan perdamaian. Saya kira cuman demikian komentar dari saya. Dua hal yang harus kita simpulkan. Yang pertama, untuk Trans 7, Anda kalau berkepentingan bisnis di negara ini, ikutilah aturan yang ada. Ikutilah aturan jurnalistik. Ikutilah aturan kepenyiaran. Saya kira tidak perlu saya jabarkan tentang undang-undang kepenyiaran seperti apa. Anda sudah tahu. Undang-undang jurnalistik juga tahu. Dan juga undang-undang yang lainnya berkaitan dengan media. Saya kira kalau ingin bisnis, bisnislah mengikuti aturan yang ada. Karena aturan yang ada itu sudah benar. Menghormati tradisi, menghormati budaya, menghormati tidak menimbulkan kegaduhan, tidak memprovokasi, tidak membuat fitnah, tidak banyaklah lain-lainnya larangan-larangan itu. Jadi itu harus dicamkan. Kalau Anda ingin berbisnis, berbisnislah secara aturan yang ada, mengikuti aturan yang ada. Kalau ingin bisnis. Tapi kalau ingin membuat ideologi, maka salah. Membuat ideologi dengan mendiskreditkan kelompok tertentu, Anda salah. Anda salah. Karena yang Anda lawan adalah orang yang punya jamaah banyak. Nahdliyin ini terbesar di Indonesia. Jadi bahkan bisa dikatakan penonton dari Trans 7 itu bisa dikatakan mayoritas adalah kaum Nahdliyin. Kami sayangkan itu. Nah, tapi kalau itu tidak segera ada perubahan manajemen dari Trans 7, ya bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi saham Trans 7 akan bangkrut nanti ketika tidak ada penggemarnya. Nah, itu harapan saya. Jadi mari kita berdampingan, mari kita bersama membangun bangsa ini dengan peran masing-masing. Entah Anda itu menjadi berperan di bidang media, kami di kalangan pesantren berperan di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan, dan yang lainnya juga berperan sesuai tupoksinya masing-masing. Seperti itu ya. Jadi untuk kalangan santri, teman-teman, rekan-rekan, mari kita tetap fokus. Tetap fokus, jangan terpengaruh, jangan terpancing
dengan situasi yang ada. Fokuslah cari ilmu, fokuslah mengabdi, fokuslah beribadah, dan fokus yang lainnya yang bisa membawa kemaslahatan baik untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain maupun untuk bangsa dan dunia. Karena itu adalah tugas santri dicetak di pesantren oleh para kiai. Demikian dari saya, kurang lebihnya semoga manfaat video ini membawa edukasi kepada teman-teman rekan-rekan dan membawa edukasi kepada masyarakat umum agar terus jaga kekompakan, persaudaraan, dan kerukunan. Jangan terpancing oleh hal-hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi yang ada di Nusantara, di negara kita. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.